Langkahi mayatku, bedul. Kirno berdiri tegak, dadanya yang kurus menantang ujung parang yang berkilat. Minggir tua bangka, gembel itu membawa kutukan bagi getah kami. Raung bedul beringas. Obor di tangannya menjilat udara, memantulkan haus darah di matanya. Brak, pintu bambu hancur. Suminah menjerit histeris saat Kirno terkapar. Kepalanya menghantam batu hingga darah segar memuncrat ke wajah Karina. Karina bangkit. Auranya mendadak dingin, mencekam, mematikan. Ia merenggut kartu identitas titanium dari balik das terbusuknya. "Kau ingin tahu siapa aku?" Desisnya tajam hingga bedul gemetar. "Aku Karina Arunika, pemilik tanah yang kau pijak dan nafas yang kau hirup. Kau baru saja membunuh ayahku. Sekarang, bersiaplah melihat bagaimana aku menghancurkan duniamu tanpa menyentuhmu." Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat. Seolah-olah Tuhan sedang menumpahkan tinta duka ke atas gedung-gedung pencakar langit. Di lantai 50 Menara Arunika, sebuah ruangan luas dengan dinding kaca temper yang dingin, seorang wanita berdiri mematung. Karina, 32 tahun, sang CEO Arunika Group yang dijuluki wanita besi, menatap pantulan dirinya. Wajahnya cantik, namun matanya mati. Tidak ada binar di sana. Hanya ada kantung mata yang menghitam karena kurang tidur selama berbulan-bulan. Gaun sutra marun rancangan desainer ternama yang ia kenakan terasa seperti baju zirah yang mencekik lehernya. "Nyonya Karina, dokumen akuisisi lahan di Kalimantan sudah siap. Anda hanya perlu menandatanganinya agar warga desa di sana segera angkat kaki." Suara dingin itu datang dari sekretarisnya, seorang pria berkacamata yang lebih mirip robot daripada manusia. Karina tidak menoleh. "Angkat kaki? Lalu mereka tinggal di mana?" "Itu bukan urusan kita, Nyonya. Bisnis adalah tentang angka, bukan tentang domisili rakyat jelata," jawab sang sekretaris datar. Karina mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Sejak suaminya, Bram, meninggal dalam kecelakaan helikopter setahun lalu, hidup Karina berubah menjadi neraka yang berkilauan. Ia dikelilingi oleh direksi yang rakus, saudara ipar yang hanya menanyakan warisan, dan kesepian yang menggema di rumah mewahnya seluas 1 hektar. "Keluar," bisik Karina. "Tapi Nyonya." "Keluar," teriaknya hingga suaranya serak. Setelah pintu tertutup rapat, Karina luruh ke lantai marmer yang dingin. Ia menangis tanpa suara. Isakannya tertelan oleh bisingnya AC sentral. Ia teringat kata-kata terakhir Bram. "Jangan biarkan uang memakan jiwamu, Rin. Jadilah manusia sebelum menjadi penguasa." Karina berdiri, menatap meja kerjanya yang penuh dengan tumpukan dokumen yang melambangkan penderitaan orang lain demi keuntungan perusahaannya. Tiba-tiba, rasa mual yang hebat menyerang ulu hatinya. Ia benci semua ini. Ia benci menjadi Nyonya CEO. "Cukup," desisnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai melepas perhiasannya satu persatu. Kalung berlian seharga miliaran rupiah ia hempaskan ke atas meja begitu saja. Jam tangan Patek Philippe yang bisa membeli 10 rumah sederhana di desa, ia lepaskan dan dibiarkan terjatuh ke lantai. Ia berjalan menuju kamar mandi pribadinya yang mewah. Di sana, ia mengambil gunting. Dengan gerakan impulsif dan penuh amarah pada dirinya sendiri, ia memotong rambut panjangnya yang indah hingga berantakan. Ia tidak peduli jika bentuknya tidak beraturan. Karina kemudian mengeluarkan sebuah tas kain usang yang ia dapatkan dari gudang bawah tanah. Tas milik asisten rumah tangganya yang sudah lama pulang kampung. Ia mengganti pakaian mahalnya dengan daster batik yang sudah luntur dan robek di bagian ketiak. Ia melapisi tubuhnya dengan jaket kumal yang berbau apek. Tak cukup sampai di situ, ia mengambil arang dari dapur kecil di ruangannya, lalu mengoleskannya ke pipi dan dahinya yang mulus. Ia menggosokkan tangannya ke debu di sudut ruangan hingga kuku-kukunya hitam dan kotor. Saat ia melihat cermin lagi,
Ia tidak melihat Karina sang CEO. Ia melihat seorang wanita malang yang hancur. Seorang gelandangan yang kehilangan arah. Sekarang, aku akan mencari di mana letak hati nurani yang mereka bilang sudah mati itu, gumamnya dengan senyum getir. Karina keluar melalui pintu darurat, menghindari kamera CCTV dan penjagaan ketat satpam di lobi utama. Ia menyelinap di antara kerumunan demonstran di depan gedungnya. Ironisnya, mereka mendemonstrasi perusahaannya sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenali bahwa wanita kotor yang baru saja menyenggol bahu mereka adalah pemilik gedung yang mereka maki-maki. Ia berjalan kaki berjam-jam. Kaki yang biasanya terbiasa dengan sepatu high heels mahal itu kini mulai lecet dan berdarah. Karena hanya menggunakan sandal jepit tipis yang ia temukan di tempat sampah. Hujan mulai turun, membasahi tubuhnya, menyamarkan air matanya yang terus mengalir. Di terminal bus yang pengap dan bau pesing, Karina duduk di pojokan. Seorang pria mabuk lewat dan meludah di dekat kakinya. Minggir, gembel, bau busuk, hardik pria itu. Karina tersentak, hatinya perih. Tapi ada kepuasan aneh yang menjalar. Begini rasanya menjadi sampah? Begini rasanya tidak dianggap ada? Ia merogoh saku jaketnya, menemukan beberapa lembar uang 10 ribuan yang sempat ia selipkan. Ia membeli tiket bus dengan tujuan paling jauh ke arah pedesaan Jawa Tengah. Ia tidak tahu nama desanya. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari peradaban yang penuh kepalsuan. Di dalam bus ekonomi yang sesak dan panas, Karina duduk di kursi paling belakang. Kepalanya bersandar pada kaca bus yang bergetar hebat. Aroma keringat, asap rokok, dan ayam dalam keranjang bercampur menjadi satu. Namun, entah mengapa, di tengah ketidaknyamanan itu, untuk pertama kalinya dalam setahun, ia bisa memejamkan mata dan tertidur. Bus itu melaju menembus kegelapan malam, membawa sang ratu menuju tanah berlumpur. Ia meninggalkan kekuasaannya demi sebuah pencarian yang mungkin akan merenggut nyawanya, atau justru menyelamatkan jiwanya. Karina tidak tahu bahwa di ujung perjalanan ini, di sebuah desa bernama Sukamaju, ada sepasang suami istri tua yang sedang mengasah pisau sadap karet mereka di bawah lampu minyak yang temaram. Mereka yang tidak punya apa-apa, namun memiliki segalanya yang tidak dimiliki Karina, ketulusan. Bus tua yang ditumpangi Karina terbatuk-batuk sebelum akhirnya berhenti di sebuah persimpangan tanah merah yang becek. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Udara pegunungan yang menusuk tulang menyambut tubuh Karina yang hanya dibalut daster tipis dan jaket kumal. Ia turun dengan langkah gontai. Kakinya yang lecet kini membengkak. Berdenyut nyeri seakan ribuan jarum menusuk syarafnya. Sukamaju ini tempatnya. Bisiknya parau. Suaranya hampir hilang. Tenggelam dalam deru angin malam yang membawa aroma tanah basah dan getah karet yang asam. Karina berjalan tanpa arah. Di sisi kiri dan kanannya hanya ada deretan pohon karet yang menjulang tinggi seperti raksasa hitam yang mengawasinya. Kegelapan di sini begitu pekat. Jenis kegelapan yang tidak pernah ia temukan di Jakarta yang penuh lampu merkuri. Kepalanya mulai berputar. Rasa lapar yang melilit perutnya sejak kemarin kini berubah menjadi rasa sakit yang menghantam ulu hati. "Tolong!" Rintihnya pelan, namun tidak ada siapa-siapa. Ia jatuh berlutut di atas tanah berlumpur. Wajahnya yang coret-moret arang kini tertelungkup di dekat akar pohon karet yang menonjol. Kesadarannya perlahan memudar, menyisakan kegelapan yang lebih dingin dari malam itu sendiri. Beberapa meter dari sana, sebuah cahaya kecil dari lampu senter kepala bergoyang-goyang. Kirno, pria tua dengan kulit yang sudah mengeriput seperti kulit kayu, sedang memikul keranjang bambu di pundaknya. Di sampingnya, Suminah berjalan perlahan, memegang caping yang sudah bolong di beberapa bagian. Ini adalah rutinitas mereka. Bangun sebelum ayam berkokok untuk menyadap tetesan emas putih, yang harganya seringkali tidak cukup untuk membeli seliter beras. "Pak, lihat itu. Apa itu di bawah pohon Pak Tua?" Suminah menunjuk ke arah onggokan kain lusuh. Kirno mengarahkan lampu senternya. Jantungnya berdegup kencang. "Astagfirullah. Manusia, Bu. Itu manusia." Mereka berlari mendekat. Kirno meletakkan pikulannya tanpa peduli getah yang tumpah sedikit. Ia membalikkan tubuh Karina yang sudah dingin.
Suminah menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi wanita di depannya. Ya Allah, nak bangun, nak. Suminah menepuk-nepuk pipi Karina yang kotor. Pak, dia tidak bernapas dengan benar. Cepat, angkat ke gubuk kita. Kirno, meski tubuhnya kecil dan tenaganya sudah terkuras usia, mendadak punya kekuatan luar biasa. Ia menggendong Karina di punggungnya. Tubuh Karina terasa sangat ringan bagi Kirno, seolah wanita ini hanya berisi tulang dan duka nestapa. Gubuk Kirno dan Suminah terletak di pinggiran kebun. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini, ditambal dengan plastik bekas pupuk. Lantainya hanya tanah yang dikeraskan. Di dalam ruangan sempit itu, hanya ada satu dipan kayu dengan kasur kapuk yang sudah menipis dan berbau apek. Letakkan di sini, Pak, perintah Suminah. Dengan cekatan, Suminah mengambil kain jarik tua miliknya. Ia memeras air hangat dari tungku yang selalu ia nyalakan untuk merebus air. Dengan tangan yang gemetar namun penuh kasih, ia mulai menyeka wajah Karina. Lapisan arang dan debu tersapu, menyingkap kulit putih pucat yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Pak, lihat tangan anak ini, bisik Suminah sambil memegang jemari Karina. Halus sekali, bukan tangan orang perkebunan. Tapi kenapa dia sampai begini? Bajunya bau sampah, rambutnya seperti dipotong paksa. Kirno duduk di lantai, menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya untuk mencari kehangatan. Mungkin dia korban kejahatan di kota, Bu, atau orang yang sudah putus asa. Dunia ini kejam bagi mereka yang tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba, Karina tersedak. Ia terbatuk hebat dan matanya terbuka lebar. Hal pertama yang ia lihat adalah atap rumbia yang bocor dan wajah dua orang asing yang tampak sangat cemas. Aku, di mana? Jangan sakiti aku. Karina mencoba berontak, namun tubuhnya terlalu lemah. Tenang, nak, Nang, kamu aman. Ini ibu, ini bapak. Suminah membelai rambut berantakan Karina. Suara Suminah begitu lembut. Jenis suara ibu yang sudah lama tidak didengar Karina sejak ibunya meninggal belasan tahun lalu. Karina menatap sekeliling. Gubuk ini lebih kecil dari kamar mandi di kantornya. Baunya campuran antara asap kayu bakar dan getah karet. Namun, ada sesuatu yang mahal di sini. Rasa aman. Aku gelandangan. Aku tidak punya uang untuk bayar kalian. Isak Karina. Mencoba tetap pada perannya meski air matanya tumpah murni dari lubuk hatinya. Kirno terkekeh kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat tulus meski giginya sudah tidak lengkap. Nak, kami ini orang paling miskin di desa ini. Kami tidak butuh uangmu. Kalau kamu lapar, kami punya sedikit nasi jagung. Kalau kamu kedinginan, kami punya selimut tipis ini. Suminah kemudian menyodorkan sebuah batok kelapa berisi air tajin yang masih hangat. Minum ini dulu. Nak, ini sisa air rebusan beras tadi. Biar perutmu tidak kaku. Karina menerima batok kelapa itu dengan tangan bergetar. Ia meminumnya perlahan. Rasanya tawar. Namun bagi sang CEO yang biasanya makan di restoran berbintang, air tajin ini adalah hidangan paling nikmat yang pernah melewati tenggorokannya. Ia menangis terseduh-seduh, membuat bahunya terguncang hebat. Kenapa kalian menolongku? Aku kotor, aku menjijikkan. Suminah memeluk kepala Karina, menyandarkannya di dadanya yang kurus. Di mata Tuhan, tidak ada yang kotor. Nak, kamu manusia. Kami manusia. Itu sudah cukup bagi kami untuk menyayangimu. Di luar, hujan kembali turun dengan lebat, menghantam atap seng tua yang menimbulkan suara gaduh. Namun di dalam gubuk itu, Karina merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia melihat Kirno kembali ke sudut ruangan, memperbaiki sandal jepit Karina yang putus dengan seutas kawat tua. Pria tua itu melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah sandal karet murah itu adalah sepatu kristal Cinderella. Bapak akan cari getah lebih banyak hari ini, Bu. Biar kita bisa beli telur untuk anak ini, kata Kirno pada istrinya sambil bersiap pergi ke hutan lagi meski fajar belum benar-benar menyingsing. Hati-hati, Pak. Licin. Pesan Suminah.
Karina menyaksikan interaksi itu dengan hati yang teriris. Bagaimana mungkin orang yang untuk makan besok saja harus bertaruh nyawa di hutan karet yang licin, justru memikirkan untuk membelikannya sebutir telur? Di dunia Karina yang dulu, orang akan membunuh demi 1% saham. Di sini, orang rela kelaparan demi memberi makan seorang asing yang ditemukan di pinggir jalan. Perasaan haru yang menyesakkan dada membuat bulu kuduk Karina merinding. Ia menyadari satu hal, ia tidak sedang dirawat oleh petani miskin. Ia sedang dirawat oleh raja dan ratu yang memiliki kekayaan hati yang tak terbatas. "Siapa namamu, nak?" tanya Suminah lembut. Karina terdiam sejenak. "Karin, panggil saja Karin, Bu." "Tidurlah, Karin. Anggap ini rumahmu sendiri, meski hanya gubuk reot." Karina memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan Suminah. Di balik dinding bambu itu, ia mendengar suara alam yang jujur. Dan untuk pertama kalinya, sang CEO kaya raya itu merasa benar-benar kaya, karena ia baru saja menemukan sebuah keluarga yang mencintainya tanpa melihat angka di rekening bank. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik kehangatan ini, badai lain sedang mengintai. Orang-orang desa yang picik dan penuh prasangka sudah mulai berbisik-bisik tentang wanita pembawa sial yang dibawa masuk ke desa mereka. Pagi di desa Sukamaju biasanya diawali dengan kepulan asap dari tungku-tungku dapur dan sapaan ramah antar petani. Namun, pagi ini berbeda. Udara terasa berat, seolah-olah awan mendung sengaja berhenti tepat di atas perkebunan karet milik juragan tanah desa. Desas-desus merayap seperti ular di antara pepohonan, masuk ke telinga setiap orang yang sedang menggores batang pohon untuk mencari tetesan getah. "Kalian dengar?" Kirno memungut sampah kota. Bisik Watik sambil menyeka keringat di dahinya dengan handuk kusam. Ia sedang berkumpul dengan Rumjanah di bawah pohon beringin tua dekat timbangan getah. Rumjanah menghentikan kegiatannya. Matanya melotot penuh rasa ingin tahu yang jahat. Bukan cuma memungut. Watik, Suminah memperlakukannya seperti putri raja. Bayangkan, mereka yang makan saja susah, sekarang harus menghidupi perempuan gila itu. Aku dengar dari Ipul, wajahnya penuh coret-moret arang. Jangan-jangan dia itu buronan. Di sudut lain, Bedul dan Rino, dua pria berbadan gempal dengan hati yang sekeras batu empedu, sedang menimbang hasil sadapan mereka. Hasil mereka sedikit hari ini. Harga karet sedang anjlok, dan kemarahan mereka butuh sasaran empuk. "Ini gara-gara perempuan itu," bentak Bedul sambil membanting keranjangnya ke tanah. Sejak dia datang 2 hari lalu, getah di blok selatan menyusut. Tanah ini menolak kehadiran orang asing yang kotor. Dia pembawa sial. Rino mengangguk setuju. Matanya berkilat penuh kebencian yang tak beralasan. Kirno itu sudah tua. Otaknya sudah pikun. Dia pikir dia pahlawan? Dia cuma membawa petaka bagi kita semua. Kalau harga karet terus turun, kita mau makan apa? Tanah ini suci. Jangan sampai dikotori oleh gelandangan yang entah dari mana asalnya. Sementara itu, di gubuk Kirno, suasana sangat kontras. Karina sedang mencoba membantu Suminah memisahkan butiran jagung dari tongkolnya. Jemari Karina yang biasanya hanya memegang pena Montblanc seharga motor, kini terasa kaku dan perih. Luka lecet di kakinya sudah dibalut Suminah dengan tumbukan daun sirih dan kunyit. "Ibu, maafkan aku hanya merepotkan," ucap Karina lirih. Ia merasa sangat berdosa melihat Suminah yang sejak subuh sudah bekerja keras sementara ia hanya bisa duduk di dipan. Suminah tersenyum, sebuah senyum yang sanggup meruntuhkan tembok ego setinggi apapun. "Nak Karin, jangan bicara begitu. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Sebutir jagung yang kamu petik ini adalah ibadah. Jangan dengar suara-suara di luar sana." "Suara apa, Bu?" tanya Karina, meski ia sebenarnya sudah bisa menebak. Suminah terdiam sejenak. Tangannya yang kasar tetap telaten bekerja. "Orang desa memang begini, Nak. Mereka takut pada hal yang tidak mereka mengerti. Mereka melihatmu sebagai orang asing, bukan sebagai manusia yang butuh pertolongan. Tapi jangan takut, selama ada Bapak, tidak akan ada yang berani menyentuhmu." Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat dan kasar terdengar mendekat.
Brak, pintu bambu gubuk itu ditendang dari luar. Kirno yang baru saja hendak masuk rumah terdorong hingga tersungkur di lantai tanah. Bedul, Rino, dan beberapa buruh tani lainnya berdiri di depan pintu dengan wajah sangar. Watik dan Rumjanah berdiri di belakang mereka, menonton dengan tangan bersedekap, siap menikmati drama penderitaan orang lain. "Kirno, keluar kamu!" teriak Bedul. Kirno bangkit dengan susah payah, memegang pinggangnya yang encok. "Ada apa ini, Dul? Kenapa kalian kasar sekali? Jangan pura-pura bodoh, Pak Tua." Rino maju satu langkah, menunjuk ke arah Karina yang ketakutan di sudut ruangan. "Usir perempuan itu sekarang juga. Gara-gara dia, hasil sadapan kami merosot. Dia itu pembawa kutukan. Lihat wajahnya. Dia itu gila atau buronan polisi?" Karina gemetar hebat. Ia ingin sekali berteriak. "Aku adalah pemilik perusahaan yang membeli getah kalian. Aku bisa meratakan desa ini jika aku mau." Namun, ia menahan lidahnya. Ia teringat tujuannya. Ia ingin melihat wajah asli manusia. Dan sekarang, ia sedang melihatnya. Wajah-wajah penuh kebencian yang lahir dari kemiskinan dan kebodohan. "Dia bukan pembawa sial," bela Kirno dengan suara yang bergetar namun tegas. "Dia manusia yang butuh pertolongan. Kalian ini sesama muslim. Mana rasa iba kalian? Apakah perut yang lapar sudah memakan hati nurani kalian juga? Halah, jangan menceramahi kami." Watik menyela dari belakang. "Suminah, kamu itu bodoh ya? Kamu beri dia makan pakai apa? Pakai batu. Anakmu sendiri merantau tak ada kabar, malah mengurus sampah begini." Kata-kata Watik menghujam tepat di jantung Suminah. Suminah menunduk. Air matanya menetes di atas jagung-jagung yang ia pipil. Namun, ia tidak mundur. Ia berdiri di samping suaminya, menggandeng tangan Kirno yang gemetar. "Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tamu kami," ucap Suminah pelan namun tajam. Bedul tertawa mengejek. Suaranya parau dan menjijikkan. "Oh, jadi begitu? Kalian mau jadi pahlawan? Baik. Tapi jangan salahkan kami kalau nanti malam terjadi sesuatu pada gubuk ini. Kami tidak mau desa ini tertimpa musibah karena memelihara gembel kota. Dan kau, perempuan jalang." Rino menunjuk wajah Karina. "Jangan pikir kau aman di sini. Di desa ini, kami punya cara sendiri untuk mengusir hama." Ipul, pemuda desa yang selama ini diam, mencoba menengahi. "Sudahlah, Bang Bedul. Bang Rino, jangan begitu. Dia cuma perempuan lemah. Tidak mungkin dia bisa menyihir getah karet." "Diam kau, Ipul. Masih kecil jangan ikut campur," gertak Bedul. Mereka pun pergi sambil meludah ke tanah di depan pintu gubuk Kirno. Suasana menjadi hening yang mencekam. Hanya suara isakan Suminah yang terdengar. Karina mendekati Kirno dan Suminah. Ia berlutut di depan mereka, memegang kaki Kirno yang penuh lumpur. "Bapak, Ibu, maafkan aku. Sebaiknya aku pergi saja. Aku tidak mau kalian celaka karena aku." Kirno mengusap air matanya, lalu memegang bahu Karina. Matanya yang rabun menatap Karina dengan ketulusan yang luar biasa. "Nak Karin, dengarkan Bapak. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan mati di hutan itu. Dan kalau kami membiarkanmu pergi, kamilah yang akan mati. Mati sebagai manusia yang gagal. Biarlah mereka bicara apa saja. Tuhan tidak tidur." Karina merasa dadanya sesak. Bulu kuduknya merinding bukan karena takut pada Bedul, melainkan karena ia baru saja menyaksikan sebuah keberanian yang paling agung. Keberanian orang kecil yang tidak punya apa-apa untuk tetap membela kebenaran. Malam itu, Karina tidak bisa tidur. Ia duduk di ambang pintu, menatap kegelapan hutan karet. Di kejauhan, ia melihat cahaya obor yang bergerak-gerak. Ia mendengar suara tawa Bedul dan Rino yang memprovokasi warga lain. Ia merasa sangat kecil. Semua harta di akun banknya tidak berguna di sini. Kesombongannya sebagai CEO hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa di balik kemiskinan harta Kirno dan Suminah, ada kekayaan jiwa yang tak ternilai.
Sementara di balik kemiskinan hati Bedul dan warga lainnya, ada kemelaratan yang sesungguhnya. Aku akan melindungi kalian, bisik Karina pada kegelapan malam. Meski aku harus mati bersama kalian di gubuk ini. Namun, Karina tidak menyadari bahwa rencana Bedul jauh lebih busuk dari yang ia bayangkan. Sebuah rencana yang akan mengubah malam yang tenang menjadi lautan api dan darah. Ketegangan itu merayap pelan, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Langit malam di desa Sukamaju seolah tertutup jelaga. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan. Hanya ada suara jangkrik yang tiba-tiba diam, seolah alam pun tahu bahwa maut sedang berjalan mendekat. Di dalam gubuk kecilnya, Kirno baru saja pulang dengan napas terengah-engah. Tubuhnya yang ringkih basah kuyup oleh peluh dan sisa air hujan yang menetes dari daun-daun karet. Di tangannya, ia memegang bungkusan plastik kecil berisi 2 butir telur ayam dan segenggam kecil beras putih. "Bu, ini. Tadi Pak Haji di pengepul kasihan melihatku. Dia memberi sedikit bonus," bisik Kirno pada Suminah dengan mata berbinar. Suminah tersenyum pedih. Ia tahu suaminya berbohong. Ia melihat memar di lengan Kirno. Pasti suaminya telah bekerja 2 kali lipat lebih keras atau memohon-mohon hingga diusir oleh centeng perkebunan hanya untuk mendapatkan telur itu bagi Karina. "Karin, nak, makanlah. Biar badanmu kuat," ujar Suminah sambil membawa piring seng berisi nasi jagung dicampur sedikit nasi putih dan telur dadar yang dibagi 3. Karina menatap piring itu dengan dada yang terasa dihantam godam besar. "Bapak, Ibu, kenapa kalian begitu baik? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya beban bagi kalian." "Sudah, jangan bicara lagi," potong Kirno lembut. "Makan. Di gubuk ini, tidak boleh ada yang tidur dengan perut kosong." Baru saja Karina hendak menyuapkan nasi itu ke mulutnya, sebuah suara riuh rendah terdengar dari kejauhan. Suara itu bukan suara angin. Itu adalah suara teriakan manusia yang penuh kebencian. Cahaya kemerahan mulai menyelinap di antara celah-celah dinding bambu. "Keluar kau, Kirno! Keluar kau pengkhianat desa!" Brak! Sebuah batu sebesar kepalan tangan dilempar ke arah gubuk, menghantam dinding bambu hingga jebol dan nyaris mengenai kepala Suminah. "Astagfirullah!" Suminah menjerit, langsung memeluk Karina. Kirno berdiri. Wajahnya yang tua mendadak tampak begitu berwibawa meski ia hanya mengenakan sarung lusuh. "Tetap di sini. Jangan ada yang keluar." Saat Kirno membuka pintu, pemandangan di luar sungguh mengerikan. Puluhan warga, dipimpin oleh Bedul dan Rino, berdiri membawa obor yang apinya menari-nari liar ditiup angin. Wajah-wajah mereka tampak seperti iblis di bawah siraman cahaya api. Watik dan Rumjanah berdiri di barisan belakang, terus memprovokasi dengan teriakan-teriakan pedas. "Serahkan gelandangan itu. Kirno, kami sudah sepakat. Dia harus diusir malam ini juga ke hutan terlarang. Dia pembawa sial. Sore tadi anak Pak RT jatuh sakit. Itu pasti karena guna-guna perempuan gembel itu," teriak Bedul sambil mengacungkan parang pembersih semak. "Betul. Usir dia atau kami bakar rumah ini bersama kalian semua," timpal Rino beringas. Kirno melangkah turun ke tanah, berdiri tepat di depan pintu gubuknya. "Kalian semua sudah gila? Anak Pak RT sakit karena masuk angin. Bukan karena Karin. Dia perempuan lemah. Dia tidak menyakiti siapapun." "Halah, jangan banyak cakap." Bedul maju, mencengkeram kerah baju Kirno yang sudah robek. "Minggir, Pak Tua. Atau kau mau mati demi gembel itu?" "Langkahi mayatku dulu, Bedul." Suara Kirno menggelegar, sesuatu yang tak pernah disangka oleh siapapun. Pria yang biasanya tunduk dan pendiam itu kini berdiri tegak bak benteng karang. Di dalam gubuk, Karina gemetar hebat. Ia tidak tahan lagi. Ia tidak bisa membiarkan keluarga suci ini hancur karenanya. Ia mencoba melepaskan pelukan Suminah. "Ibu, lepaskan aku. Biar aku keluar. Biar mereka membawaku. Asal ibu dan bapak selamat." "Tidak, nak, jangan." Tangis Suminah pecah. "Bapakmu sudah berjanji pada Tuhan untuk menjagamu. Kalau kamu keluar, itu sama saja menghina nyawa bapakmu." Di luar,
Situasi semakin tak terkendali. Rino yang sudah dirasuki amarah mendorong Kirno hingga terjatuh. Namun, Kirno dengan cepat bangkit dan memeluk kaki Bedul yang hendak mendobrak pintu. "Jangan, tolong jangan sakiti mereka," rintih Kirno. "Lepaskan, tua bangka." Bedul menendang dada Kirno dengan kasar. Duk! Suara hantaman itu terdengar begitu menyakitkan. Kirno terlempar ke belakang. Kepalanya membentur sudut fondasi kayu yang keras dan tajam. Krak! Suara itu terdengar samar. Namun bagi Karina yang mendengar dari dalam, itu adalah suara kehancuran dunianya. Kirno tergeletak diam. Darah segar, merah pekat dan kental, mulai merembes dari sela-sela rambut putihnya, membasahi tanah merah desa Sukamaju. "Bapak Aak!" jerit Sumina histeris. Ia berlari keluar, tidak peduli lagi pada obor dan parang. Karina pun ikut berlari keluar. Saat ia melihat Kirno terkapar dengan darah yang terus mengalir, sesuatu dalam diri Karina seolah meledak. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh murka yang begitu besar hingga membuat atmosfer di tempat itu mendadak dingin mencekam. Karina berdiri di depan tubuh Kirno yang bersimbah darah. Ia menatap Bedul dan Rino dengan tatapan mata yang begitu tajam, begitu berwibawa, dan begitu mematikan. Tatapan seorang CEO yang sanggup menghancurkan kerajaan bisnis dalam sekejap. "Berhenti!" Suara Karina rendah. Namun entah mengapa, semua warga mendadak diam. Aura yang terpancar dari wanita yang mereka sangka gembel itu tiba-tiba berubah menjadi aura penguasa yang sangat dominan. Bedul yang memegang parang mendadak gemetar. "Kakau, kau mau apa? Kalian menyentuhnya." Karina menunjuk tubuh Kirno yang sekarat dengan tangan yang bergetar karena amarah. "Kalian melukai pria yang bahkan tidak sanggup membunuh seekor semut pun demi sepotong roti. Dia yang melawan." Rino mencoba membela diri, meski suaranya menciut. "Kalian semua!" Karina menyapu pandangannya ke arah warga. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Kalian pikir kalian sedang menginjak gembel? Kalian sedang mengundang neraka ke desa ini." Tiba-tiba, Ipul berlari mendekat, wajahnya pucat. "Berhenti semua! Berhenti! Lihat itu!" Ipul menunjuk ke arah jalan masuk desa. Cahaya lampu mobil yang sangat terang membelah kegelapan. Bukan satu, tapi iring-iringan mobil hitam mewah dan ambulans melaju dengan kecepatan tinggi menuju gubuk mereka. Karina tidak memedulikan mereka. Ia jatuh berlutut di samping Kirno. Ia merobek bagian bawah dasternya yang kotor untuk menekan luka di kepala Kirno. Bapak tahan, tolong jangan pergi." Isak Karina. Air matanya jatuh bercampur dengan darah Kirno di telapak tangannya. "Aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik. Aku akan membelikanmu kebun karet seluas dunia ini. Pak, tolong bangun." Kirno membuka matanya sedikit, menatap Karina dengan pandangan yang sudah kabur. Tangannya yang kasar dan penuh noda getah karet terangkat perlahan, mencoba menyentuh pipi Karina. "Nak, jangan marah pada mereka hanya lapar," bisik Kirno dengan suara yang hampir tak terdengar. "Tidak, Pak, jangan bicara." "Ibu, maafkan Bapak." Kirno menoleh ke arah Suminah yang meraung sejadi-jadinya. Tangan Kirno kemudian jatuh terkulai di atas tanah merah. Di saat yang sama, belasan pria berpakaian setelan hitam rapi turun dari mobil-mobil mewah itu. Mereka adalah tim keamanan Arunika Group yang telah berhasil melacak keberadaan CEO mereka. Mereka berdiri melingkari gubuk itu, mengarahkan lampu sorot ke arah warga desa yang kini berdiri kaku layaknya patung. Bedul menjatuhkan parangnya. Watik dan Rumjanah menutup mulut dengan ketakutan. Mereka melihat bagaimana orang-orang kota yang tampak sangat berkuasa itu membungkuk hormat di depan wanita, gelandangan, yang selama ini mereka maki. "Nyonya Karina, ambulans sudah siap," ucap salah satu pria itu dengan nada sangat hormat. Karina tidak menoleh. Ia terus memeluk tubuh Kirno yang mulai mendingin. Bulu kuduk siapapun yang melihat adegan itu akan merinding. Seorang wanita terkaya di negeri ini, bersimpuh di lumpur, memeluk petani miskin yang nyawanya sedang di ujung tanduk. "Selamatkan dia!" raung Karina pada tim medis. "Jika dia tidak selamat,
Aku akan pastikan tidak ada satupun dari kalian yang punya masa depan. Malam itu, Desa Sukamaju menyaksikan sebuah keajaiban sekaligus tragedi yang menguras air mata. Mahkota yang dibuang Karina ke lumpur kini telah kembali, namun harganya sangat mahal. Darah seorang suci yang hanya ingin berbagi sebutir telur. Suasana di depan gubuk reot itu berubah menjadi pemandangan yang surrealis. Lampu sorot dari mobil-mobil SUV hitam milik tim keamanan Arunika Group membelah kegelapan malam, menyinari butiran gerimis yang tampak seperti kristal jatuh. Warga desa, termasuk Bedul dan Rino, berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Mereka yang tadinya beringas kini tampak seperti tikus kecil yang terpojok di hadapan singa yang sedang terluka. Petugas medis dengan seragam putih bersih bergerak cepat, menurunkan tandu otomatis yang berkilau di tengah lumpur. Mereka bekerja dengan ketegangan tinggi, sadar bahwa nyawa di atas tandu itu adalah nyawa orang yang sangat berarti bagi wanita paling berkuasa yang kini sedang bersimpuh dengan das tersobek-sobek. Cepat, pasang oksigen. Tekanan darahnya turun drastis. Teriak kepala tim medis. Karina berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah dan duka yang bergejolak hebat di dadanya. Ia membiarkan Suminah memeluk lengannya. Sang ibu tua itu terus meratap, memanggil nama suaminya dengan suara yang nyaris habis. Karina melangkah mendekati kerumunan warga. Setiap langkahnya membuat Bedul dan Rino mundur selangkah. Ia berhenti tepat di depan Bedul yang masih memegang parang dengan tangan gemetar. "Tadi kau bertanya siapa aku?" Suara Karina terdengar rendah, namun bergema di keheningan malam yang mencekam. "Kau bertanya apakah aku gembel atau buronan?" Karina merogoh saku jaket kumalnya, mengeluarkan sebuah kartu identitas titanium yang sedikit terkena bercak darah Kirno. Ia melemparkannya ke dada Bedul. Kartu itu jatuh ke lumpur, menampakkan logo emas Arunika Group dan nama besar, Karina Arunika, Chief Executive Officer. "Namaku adalah Karina. Aku pemilik dari perusahaan yang menyewa seluruh lahan karet di desa ini. Aku adalah orang yang memberikan kalian pekerjaan, dan aku adalah orang yang dalam satu jentikan jari bisa membuat desa ini hilang dari peta ekonomi." Dek, jantung Bedul seakan berhenti berdetak. Watik dan Rumjanah yang berdiri di belakang langsung jatuh terduduk di tanah, lemas. Mereka baru saja menghina, memaki, dan mencoba membunuh wanita yang memegang kendali atas hidup mereka. "Nyonya, kami tidak tahu." Suara Rino terbata-bata. Ia mencoba bersujud di kaki Karina. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja mendorong Bapak," bentak Karina. Suaranya menggelegar, membuat bulu kuduk semua orang merinding. "Kalian bicara tentang kutukan? Kalian bicara tentang pembawa sial? Lihat pria yang kalian injak itu. Dia adalah satu-satunya manusia di tempat ini yang punya hati. Dia berbagi nasi jagung yang tawar denganku saat kalian sibuk mengasah parang karena keserakahan." Suminah menatap Karina dengan tatapan tak percaya. "Karin, jadi kamu?" Karina berbalik, memegang tangan Suminah yang kasar dan pecah-pecah. "Maafkan aku, Ibu. Aku menyamar karena aku sudah muak dengan orang-orang kaya yang palsu. Aku ingin mencari ketulusan, dan aku menemukannya pada Ibu dan Bapak. Tapi lihat apa yang dunia ini lakukan pada orang baik seperti kalian." Air mata Karina jatuh tanpa henti. Ia melihat tim medis sedang memacu jantung Kirno di atas tandu. Bunyi alat monitor EKG yang dibawa petugas medis terdengar seperti detak lonceng kematian. "Pepe, Pepe, Pepe. Nyonya, pasien harus segera dibawa ke helikopter yang mendarat di lapangan desa. Kondisinya kritis. Ada pendarahan internal di tempurung kepala," lapor dokter dengan wajah tegang. "Bawa aku bersamanya. Bawa ibunya juga," perintah Karina tegas. Saat mereka hendak membawa Kirno, pria tua itu menggerakkan jemarinya sedikit. Ia membuka mata, menatap langit-langit gubuknya untuk terakhir kalinya, lalu beralih pada Karina. Tim medis memberi ruang sejenak. Bapak dengar aku? Aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik. Kamu harus sembuh. Pak, kita akan membangun kebun karet sendiri. Bapak tidak perlu memikul beban berat lagi." Isak Karina di telinga Kirno. Kirno tersenyum sangat tipis.
Darah masih merembes dari perban di kepalanya. "Nak, Karin, jangan hukum mereka." Karina terpaku. Bagaimana mungkin pria ini, di ambang mautnya, masih memikirkan orang-orang yang telah mencelakainya? Mereka hanya orang lapar yang takut. "Maafkan, Bapak." Kirno terbatuk. Darah keluar dari mulutnya. "Ibu, jaga Karin, dia anak kita." "Bapak!" Suminah menjerit saat tangan Kirno yang tadinya memegang ujung daster Karina perlahan-lahan lemas dan jatuh ke samping. Garis di monitor EKG itu berubah menjadi lurus. "Ip, pipi." Suara panjang itu seolah membelah langit malam. Waktu seakan berhenti. Tim medis menundukkan kepala. Karina terdiam. Dunianya runtuh seketika. Harta triliunan rupiah miliknya mendadak terasa seperti sampah yang tak berguna. Ia tidak bisa membeli nyawa pria yang baru saja memberinya arti hidup. Tidak mungkin. Gumam Karina. Ia mengguncang-guncang tubuh Kirno. "Bangun, Pak. Aku belum memberimu apa-apa. Aku belum membuatmu bahagia. Bangun." Di tengah hujan yang mulai menderas, jeritan Karina dan Suminah menyatu dengan suara petir yang menggelegar. Warga desa yang menyaksikan itu tertunduk. Banyak yang mulai menangis dalam penyesalan yang mendalam. Mereka melihat bagaimana seorang wanita yang paling berkuasa di negeri ini menangisi seorang petani miskin dengan cara yang begitu memilukan. Bedul dan Rino hanya bisa menatap tanah, menyadari bahwa mereka telah membunuh malaikat pelindung desa mereka sendiri. "Kalian semua!" Karina berdiri, wajahnya basah oleh hujan dan air mata, namun matanya memancarkan kegelapan yang tak terlukiskan. "Malam ini, kalian tidak hanya membunuh seorang petani. Kalian telah membunuh harapan saya pada kemanusiaan." Karina mengambil tangan Suminah, membimbingnya masuk ke dalam mobil mewah itu. Sebelum pintu ditutup, ia menoleh pada asistennya yang baru tiba. "Segel desa ini. Jangan biarkan satu butir getah pun keluar atau masuk sampai aku memutuskan apa yang harus dilakukan pada mereka." Mobil itu melaju meninggalkan gubuk yang kini gelap gulita, meninggalkan warga desa yang berdiri dalam kehampaan, dan meninggalkan Raga Kirno yang akan segera diterbangkan menuju kota untuk terakhir kalinya. Malam itu, di ambang maut Kirno, sebuah pengakuan telah dibuat. Namun pengakuan itu berakhir dengan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Hati Karina yang tadinya ingin menemukan cinta, kini kembali membeku dalam duka yang luar biasa. 1 minggu telah berlalu sejak malam berdarah di desa Sukamaju. Namun, bagi Karina, waktu seolah berhenti di detik saat jantung Kirno berhenti berdetak. Hari ini, langit desa tidak lagi hitam. Matahari bersinar cerah, menyiram hamparan pohon karet dengan cahaya keemasan, seolah alam sedang memberikan penghormatan terakhir bagi jiwa yang paling murni yang pernah menghuni tanah itu. Halaman gubuk reot itu kini telah rata. Namun bukan oleh buldoser, melainkan oleh ribuan karangan bunga yang datang dari seluruh penjuru negeri. Di tengah-tengahnya, berdiri sebuah nisan kayu sederhana sesuai wasiat terakhir Kirno yang sempat ia bisikan pada Suminah jauh sebelum tragedi itu. Karina berdiri di depan pusara yang masih basah itu. Ia tidak lagi memakai daster batik yang robek. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana dengan kerudung tipis yang menutupi rambut pendeknya yang belum sempat tumbuh rata. Di sampingnya, Suminah duduk di kursi roda. Wajahnya tampak sangat tua. Guratan kesedihan di pipinya seolah menjadi sungai yang tak pernah kering. "Bapak, lihatlah," bisik Suminah sambil mengusap nisan kayu itu. "Anakmu, Karin, sudah kembali menjadi ratu. Tapi dia tidak lupa pada kita, Pak." Karina berlutut di tanah makam. Ia tidak peduli kebaya mahalnya kotor oleh tanah merah. Ia mengambil segenggam melati dan menaburkannya dengan tangan yang gemetar. "Bapak." Suara Karina tercekat. "Hari ini aku membatalkan seluruh rencana akuisisi lahan di Kalimantan. Aku juga sudah membeli seluruh area perkebunan di desa ini dari juragan lama. Bukan untuk menjadikannya pabrik, tapi untuk memberikannya kembali kepada para petani atas nama Bapak." Di kejauhan, warga desa berkumpul di balik garis pembatas. Ada ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Bedul, Rino, Watik,
dan Rumjanah berdiri di barisan paling depan dengan tangan terborgol. Mereka dijaga ketat oleh aparat kepolisian atas laporan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karina berdiri dan berbalik menatap mereka. Suasana mendadak hening. Angin semilir menggoyangkan daun-daun karet, menimbulkan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan doa. Karina melangkah mendekati warga desa. Tim keamanannya bersiaga. Namun Karina memberi kode agar mereka mundur. Ia ingin berhadapan langsung dengan orang-orang yang telah menghancurkan dunianya. "Kalian lihat makam ini?" tanya Karina. Suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Di bawah tanah ini, tidur seorang pria yang saat nyawanya kalian cabut. Dia justru meminta saya untuk memaafkan kalian. Dia bilang kalian hanya orang lapar yang takut." Warga desa mulai tertunduk. Isakan tangis terdengar dari beberapa ibu-ibu. Bedul bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Tubuh kekarnya bergetar hebat karena penyesalan yang terlambat. "Saya punya segala kekuatan untuk meratakan desa ini dan membiarkan kalian membusuk di penjara atau kelaparan di jalanan," lanjut Karina, matanya berkaca-kaca. "Tapi jika saya melakukan itu, maka pengorbanan Bapak Kirno akan sia-sia. Dia mati agar saya tetap menjadi manusia, bukan menjadi iblis seperti kalian saat malam itu." Karina menarik napas panjang, menahan sesak di dadanya. "Saya memaafkan kalian. Secara hukum, proses akan tetap berjalan untuk mereka yang melakukan kekerasan. Namun untuk desa ini, saya akan membangun sekolah, rumah sakit cuma-cuma, dan koperasi getah karet yang adil. Saya menamakannya Yayasan Kirno Suminah." Tangisan warga pecah. Mereka bersujud, bukan karena takut pada kekayaan Karina, tapi karena malu pada kebaikan yang mereka terima setelah kejahatan yang mereka lakukan. Watik dan Rumjanah meraung, memukul dada mereka sendiri karena telah memfitnah malaikat yang kini menjadi penyelamat hidup mereka. Setelah kerumunan itu bubar, Karina kembali ke sisi Suminah. Ia memeluk pundak wanita tua itu dengan erat. "Ibu, ayo kita pulang ke kota. Tinggallah bersamaku. Aku punya rumah besar, tapi rumah itu kosong tanpa ibu," ajak Karina lembut. Suminah menatap gubuknya yang kini tampak sunyi, lalu menatap makam suaminya. "Karin, nak, ibu akan ikut bersamamu. Tapi berjanjilah satu hal. Jangan pernah biarkan hatimu mengeras lagi. Kekayaanmu adalah titipan untuk orang-orang seperti bapakmu." Karina mengangguk. Air matanya jatuh di bahu Suminah. "Aku janji, Bu. Aku bukan lagi CEO yang dingin. Aku adalah Karin, anak petani getah karet dari desa Sukamaju." Sebelum meninggalkan tempat itu, Karina berjalan menuju pohon karet tempat ia pertama kali ditemukan pingsan oleh Kirno. Ia menyentuh batang pohon yang kasar itu. Masih ada sisa-sisa getah putih yang membeku di sana. Ia teringat betapa hinanya ia memandang lumpur sebelumnya. Namun ternyata di dalam lumpur itulah ia menemukan permata yang paling berharga, ketulusan tanpa syarat. Mobil mewah itu mulai bergerak meninggalkan desa. Karina melihat dari kaca belakang. Makam Kirno semakin mengecil dan akhirnya menghilang di balik tikungan jalan. Di tangannya, ia memegang sandal jepit yang sudah diperbaiki Kirno dengan kawat tua malam itu. Baginya, sandal itu jauh lebih berharga daripada mahkota apapun di dunia ini. Karina menyandarkan kepalanya di bahu Suminah, memejamkan mata. Perjalanannya sebagai gelandangan telah berakhir. Namun perjalanannya sebagai manusia baru saja dimulai. Ia kehilangan seorang ayah angkat yang suci, namun ia menemukan kembali jiwanya yang sempat hilang di antara tumpukan uang dan kekuasaan. Di sela-sela pepohonan karet yang bergoyang, seolah-olah terdengar suara tawa renyah Kirno yang terbawa angin, merestui kepergian putri angkatnya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kesedihan itu masih ada, sangat dalam dan perih. Namun di atas kesedihan itu, tumbuh sebuah janji untuk selalu mencintai sesama, melampaui batas harta dan kasta. Tamat.